How to Train Your Dragon live action. Salah satu film yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2025, khususnya untuk para fansnya How to Train Your Dragon. First look-nya waktu itu udah muncul di teasernya, dan ini udah bikin heboh orang-orang. Orang-orang jadi excited nungguin film ini. Apalagi looks-nya ini bener-bener akurat dari animasinya. So, gue pribadi juga nggak sabar untuk nontonin filmnya. Dan video ini dibikin tentunya sebelum nonton filmnya, karena ini adalah video tentang hal-hal yang perlu kalian tahu sebelum kalian nonton How to Train Your Dragon live action. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian. Let's explore this universe. So, How to Train Your Dragon ini nggak ujuk-ujuk jadi film live action kayak sekarang atau film animasi yang dulu tuh yang keren banget. Asal-muasal film ini tuh adalah dari cerita anak-anak yang populer banget yang ditulis sama Cressida Cowell. Buku pertamanya tuh terbit di tahun 2003. Cerita buku ini pertama kali tuh ngikutin perjalanan Hiccup, seorang anak Viking yang beda nih dari yang lainnya. Dia tuh diharusin buat nangkep dan ngelatih naga sebagai bagian dari ritual jadi Viking sejati. Tapi bukannya dia dapat naga yang gahar, si Hiccup ini malah ketemu sama naga kecil bandel dan ompong yang dia kasih nama Toothless. Dari sini aja udah kelihatan banget benang merah ceritanya. Tema tentang underdog dan persahabatan lintas batasnya dia ini yang udah kuat banget dari versi bukunya. Dan ini tuh jadi fondasi yang kuat juga kenapa ceritanya tuh disukai sama banyak orang. Nah, kesuksesan seri bukunya ini terus menarik perhatian DreamWorks Animation yang akhirnya mengadaptasi cerita ini jadi franchise animasi yang super keren banget. Dimulai dengan film animasi pertamanya di tahun 2010, dan film ini sukses dapet hampir 494 juta US dollar di seluruh dunia, dan dipuji dari segi animasi dan ceritanya, juga adegan terbangnya, dan bahkan dapat 99% di Rotten Tomatoes waktu itu, dan bahkan dapat nominasi Oscar. Nah, kesuksesan filmnya juga lanjut di How to Train Your Dragon 2 di tahun 2014 yang ceritanya tuh lebih luas dan dewasa. Ini juga dapat 621 juta US dollar dan bahkan menang Golden Globe Award. Terus lanjut ke How to Train Your Dragon The Hidden World tahun 2019 yang jadi penutup yang emosional buat Hiccup dan si Toothless yang juga sukses. Selain film, ada juga film pendek dan novel grafis lainnya yang dirilis, dan juga ada serial TV kayak Riders of Berk, Defenders of Berk, dan Race of the Age. Nah, kabar soal dibuatnya How to Train Your Dragon live action ini udah mulai rame ketika Universal Pictures mengumumkan project ini di Februari tahun 2023. Nah, yang bikin fans makin antusias dan sekaligus punya harapan tinggi adalah kembalinya Dan DeBluis buat jadi sutradaranya di sini. Nah, ya buat yang belum tahu, Dan DeBluis ini adalah sosok penting di balik layar trilogi animasi How to Train Your Dragon. Dia ini yang menyutradarai sekaligus menulis naskahnya. Nah, di project live action ini, dia nggak cuma balik jadi sutradara dan penulis, tapi dia juga jadi salah satu produsernya. Nah, keterlibatan DeBluis ini penting banget, soalnya dia tuh pasti paham luar dalamnya soal How to Train Your Dragon dan karakter-karakternya. Ini kayak jadi jaminan buat fans yang mungkin awalnya ragu ya, apakah live action ini bakal sebagus animasinya? Nah, DeBluis sendiri tuh ngaku kalau dia tuh awalnya punya kekhawatiran yang sama nih kayak para fans. Dia tuh mikir banget gimana caranya biar versi live actionnya itu bisa menandingi si animasinya, atau paling nggak punya pengalaman yang sama dan sepandan lah sama versi animasinya. Makanya dia dan timnya ini ngabisin waktu sekitar 1 tahun dan dana yang nggak sedikit, hampir 50 juta dolar cuma buat tahap praproduksi aja. Selama waktu itu mereka tuh fokus ngeriset, terus ngembangin gimana caranya ngehidupin pulau Berk, terus para Viking, dan yang paling penting adalah looks para naga-naganya. Ini biar kelihatan senyata dan semegah mungkin di layar lebar. Nah, komitmen besar di praproduksi ini nunjukin keseriusannya mereka banget untuk ngejawab tantangan teknis, terutama dalam ngebuat para naga-naga ini menjadi lebih hidup, kayak si Gronkles, Deadly Nedders, terus Nightmares, terus ada bintang utamanya tentunya Night Fury. Ini supaya mereka ini kelihatan beneran ada dan bukan cuma sekedar tempelan CGI aja. Nah, mereka bahkan sempat balik lagi ke referensi hewan-hewan di dunia nyata buat ngedesain ulang para naga biar pas nih di dunia live action. Nah, buat mewujudkan visi ini, tim produksi tuh nggak cuma ngandelin satu teknologi aja. Mereka menggunakan kombinasi
kombinasi dari CGI super canggih yang dikerjain sama Framestore Studio yang juga pernah menggarap efek visual buat film-film kayak Paddington, seri Harry Potter. Terus juga ada penggunaan efek praktikal di lapangan, dan yang menarik juga mereka pakai teknik puppetry atau pakai boneka naga. Nah, penggunaan boneka naga ini terutama buat adegan-adegan interaksi antara karakter manusia sama si naga. Misalnya pas Hiccup lagi sama Toothless atau pas lagi adegan terbang bareng dan lain-lain. Tujuannya ya jelas, biar para aktor ini punya sesuatu yang nyata buat diajak berinteraksi di lokasi syuting. Yang pada akhirnya ini diharapin actingnya itu lebih natural dan lebih meyakinkan. Dan akhirnya ya filmnya jadi bagus banget nantinya. Nah, kesuksesan sebuah film gede kayak gini tuh pasti nggak lepas dari orang-orang bertalenta di belakangnya. Ini ada beberapa nama kunci ya. Contohnya ada sutradara, penulis skrip, sama produsernya, Dan DeBluey. Dia ini bisa dibilang jantung dari franchise animasi How to Train Your Dragon. Nah, selain trilogi How to Train Your Dragon, DeBluey juga adalah orang di balik film animasi Disney Lilo and Stitch yang dia sutradarai bareng sama Chris Sanders. Nah, dengan DeBluey yang megang 3 peran krusial sekaligus di project live action ini, ada harapan besar kalau visi artistiknya ini bakal terjaga utuh, baik ini dari segi skripnya atau bahkan sampai ke jadi filmnya. Nah, untuk scoring musiknya dikerjakan sama John Powell. Beliau ini adalah komposer jenius di balik semua musik ikonik di How to Train Your Dragon animation. Musiknya ini udah jadi bagian yang gak terpisahkan dari identitas How to Train Your Dragon. Nah, selain How to Train Your Dragon, si Powell ini juga dikenal sebagai komposer buat film-film gede lainnya kayak seri film Bourne, terus Shrek, Kung Fu Panda, Happy Feet, ada X-Men The Last Stand, dan ada Solo Star Wars Story. Produser lainnya ada Mark Platt. Dia ini produser kelas kakap dengan portofolio film yang mentereng kayak La La Land, Bridge of Spies, Wicked, Mary Poppins, dan masih banyak yang lainnya. Ada beberapa termasuk Little Mermaid-nya Disney. Itu dia juga yang bikin. Nah, film live action How to Train Your Dragon ini diperkirakan bakal punya durasi sekitar 125 menit atau 2 jam lebih 5 menit. Dan bakal punya rating PG. Jadi masuk nih untuk semua umur. Bisa langsung ditonton dengan pengawasan orang tua. Nah, secara global, film ini bakal dirilis di bioskop mulai tanggal 13 Juni 2025. Tapi di Indonesia tentunya 2 hari lebih awal bakal dirilis 11 Juni 2025. Film ini tentunya membawa bakat-bakat unik dan menarik dari aktor-aktor yang udah berpengalaman yang bakal memerankan karakter-karakter ikonik dari filmnya. Ada Mason Thames yang bakal berperan sebagai Hiccup Hendorus Haddock III, anak kepala suku Viking dari Berk yang awalnya dia ini canggung dan sering diremehin. Tapi sebenarnya dia ini Peter, kreatif dan punya hati yang baik terutama sama naga, dan dia juga nantinya bakal jadi sahabatnya Toothless. Nico Parker sebagai Astrid Hoverson, cewek Viking yang tangguh yang jago berantem dan kompetitif. Awalnya dia curiga sama tingkah lakunya si Hiccup, tapi akhirnya dia jadi salah satu teman terdekat dan pejuang yang hebat. Geralt Butler sebagai Stoic the Fast, kepala suku Berk yang gagah perkasa dan disegani, sekaligus ayahnya si Hiccup. Awalnya dia ini keras banget soal naga dan nganggap naga ini sebagai musuh. Nah, yang unik, Geralt Butler ini juga adalah pengisi suara Stoic di versi film animasinya. Kembalinya dia nih jadi semacam jembatan emosional buat para fans lama. Ada Nick Frost sebagai Gober the Belk. Dia ini pandai besi di desa Berk sekaligus mentor buat para Viking muda yang lagi latihan. Dia ini tangan kanannya Stoic, punya karakter yang lucu, bijak, tapi juga sangar. Gober ini kehilangan satu tangan dan satu kakinya gara-gara serangan naga di masa lalu. Julian Dennison sebagai Fishlegs Ingerman, salah satu temen seangkatannya Hiccup. Fishleg ini paling pintar soal jenis-jenis naga dan seluk-beluknya, kayak ensiklopedia berjalan gitulah. Nah, dia ini cenderung nerd atau kutu buku dan agak penakut, tapi dia setia kawan banget, dan naga kesayangannya adalah Gronkel betina yang bernama Midluck. Gabriel Howell sebagai Snotlout Joggerson, Viking muda lainnya yang seangkatan sama Hiccup. Snotlout ini tipikal karakter yang sok jago, arogan, dan selalu pengen jadi nomor 1. Dia ini sering banget ngebully dan ngeremehin Hiccup, terutama di awal-awal. Naga andalannya adalah Monstrous Nightmare yang bernama Hook Fang. Bronwyn James sebagai Ravnat Thorsten, saudara kembarnya si Tafnat. Ravnat ini cewek, sama kayak kembarannya, dia suka banget bikin onar, cari gara-gara, dan sering berantem sama Tafnat. Meskipun ujung-ujungnya mereka baikan lagi. Dan Harry Trevelyan sebagai Tafnat Thorsten, saudara kembarnya Ravnat. Tafnat ini cowok dan kelakuannya ya 11-12 sama Ravnat. Mereka berdua ini partner in crime dalam membuat kekacauan dan suka banget nguji kesabaran orang. Selain nama-nama itu, ada juga beberapa aktor pendukung lainnya yang ikut meramaikan film ini, kayak Rod Cott yang kemungkinan nih bakal meranin Phlegma the Fiercer, terus ada Peter Serafinovich dan ada Murray MacArthur. Meskipun detail peran mereka nih belum ketahuan.
Karena film live action ini adalah adaptasi dari animasi, jadi kayaknya seru nih untuk kita ngebahas storyline dari animasinya. Nih buat kalian yang mungkin belum pernah nonton, ya mungkin ada di antara kalian yang belum pernah nonton How to Train Your Dragon, biar kalian punya konteks ceritanya bakal kayak gimana. Nah, ini gue ceritain storyline-nya dia. Ini sekaligus juga buat nge-refresh kalian-kalian yang mungkin udah lupa sama ceritanya, atau juga bisa buat komparasi nantinya ceritanya antara animasi dan juga filmnya. Ceritanya ini berlatar di sebuah desa Viking yang fiktif yang bernama Berg. Desa ini punya masalah yang udah berlangsung turun-temurun. Sering banget diserang sama naga-naga liar yang nyuri ternak dan ngebahayain penduduk. Tokoh utama kita adalah Hiccup, atau nama panjangnya Hiccup Horrendous Haddock III. Anak remaja dari kepala suku Berg, Stoic the Fast. Tapi Hiccup ini beda banget dari tipikal Viking lainnya. Dia kurus, canggung, dan dianggap lemah karena nggak punya kemampuan atau keinginan buat bunuh naga. Dia lebih nunjukin minat dan bakatnya dalam ngebuat alat-alat mekanik aneh di bengkel pandai besi milik si Gober. Suatu malam pas ada serangan naga besar-besaran, Hiccup nekat nyoba salah satu alat pelontar buatannya dan secara mengejutkan, dia ini berhasil menembak jatuh seekor naga Night Fury. Jenis naga yang paling langka dan paling cepat dan paling ditakuti. Sayangnya nggak ada satupun Viking dewasa yang percaya sama omongannya Hiccup. Penasaran, dia diam-diam masuk ke hutan buat nyari naga yang dia tembak. Dia berhasil menemukan naga itu tergeletak nggak berdaya. Awalnya Hiccup ini mau ngebunuh naga itu buat ngebuktiin dirinya ke sukunya. Tapi dia nggak tega. Akhirnya dia malah milih buat ngebebasin naga itu. Si Night Fury yang kemudian dikasih nama Toothless sama si Hiccup karena giginya yang nggak bisa ditarik masuk, ini kemudian nggak bisa terbang ternyata dengan sempurna lagi dia nih. Nah, separuh siripnya ini rusak gara-gara tembakannya si Hiccup. Dari sini, titik balik ceritanya dimulai. Hiccup mulai membangun persahabatan yang unik sama Toothless. Dia ngerawat Toothless, ngasih makan, dan bahkan ngebikinin sirip ekor prostetik yang ngebolehin Toothless buat terbang lagi. Tapi dengan bantuan Hiccup sebagai pengendaranya. Nah, lewat interaksi sama Toothless, Hiccup ini banyak belajar soal perilaku naga yang sebenarnya. Yang ternyata jauh beda dari apa yang selama ini dipercaya kaum Viking. Pengetahuan baru ini dia gunakan secara diam-diam pas lagi ikut kelas latihan naga di desanya. Hasilnya, Hiccup yang tadinya payah tiba-tiba jadi jago banget naklukin naga-naga latihan tanpa kekerasan. Ini bikin teman-temannya kagum, tapi juga bikin Astrid, cewek Viking yang paling jago di kelas itu, ini jadi curiga. Singkat cerita, Astrid akhirnya tahu soal Toothless. Setelah diajak terbang dan ngelihat sendiri sisi lain dari naga, Astrid jadi mulai percaya sama si Hiccup. Mereka berdua pas lagi terbang sama Toothless tanpa sengaja menemukan sarang naga raksasa yang disebut Red Death. Ternyata Red Death inilah yang jadi biang keladi kenapa naga-naga kecil ini terus-terusan menyerang Berg. Mereka dipaksa buat nyetor makanan ke Red Death biar nggak dimakan sama si ratu naga raksasa itu. Masalahnya jadi makin rumit pas Hiccup harus ngadepin ujian akhir di kelas latihan naga, dimana dia diharuskan membunuh seekor naga di depan seluruh penduduk desa. Hiccup yang udah tahu kalau naga itu nggak jahat, berusaha menunjukkan kalau naga bisa dijinakan. Tapi bapaknya si Stoic nggak ngerti, malah secara nggak sengaja bikin naga ujiannya ini jadi ngamuk. Di saat genting itu, Toothless datang buat menyelamatkan Hiccup. Tapi akhirnya malah ketangkep sama para Viking. Stoic marah besar pas tahu anaknya temenan sama naga, dan dalam situasi itu, Hiccup tanpa sengaja ngasih tahu kalau Toothless ini tahu lokasi sarang naga-naga ini. Nah, Stoic yang ngelihat ini sebagai kesempatan buat ngahabisin semua naga-naga, ini langsung memimpin armada Viking buat menyerang sarang naga dengan Toothless yang dipaksa jadi penunjuk jalannya. Tapi serangan itu malah ngebangunin Red Death yang super gede dan kuat, bikin para Viking ini kewalahan. Di saat itulah Hiccup, Astrid, dan teman-teman mereka yang lain yang udah diajarin Hiccup cara jinakin dan naikin naga, ini mereka datang dan ngebantu dengan menunggangi naga-naga latihan. Pertempuran epik pun terjadi. Hiccup dan Toothless dengan kerjasama mereka yang luar biasa akhirnya berhasil ngalahin Red Death. Sayangnya dalam pertempuran itu Hiccup harus kehilangan kaki kirinya. Film animasi ini akhirnya berakhir dengan perubahan besar di Berg. Para Viking dan naga akhirnya bisa hidup berdampingan dengan damai. Hiccup yang tadinya dianggap aneh dan lemah sekarang jadi pahlawan yang dikagumi. Dan Astrid ini akhirnya menunjukkan kalau dia ini suka sama si Hiccup. Nah, kesuksesan film animasi ini baik dari segi cerita, dari alurnya, karakter-karakternya, ini jadi standar yang tinggi untuk kesuksesan film-film berikutnya, bahkan sampai di versi live actionnya ini. So, itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton How to Train Your Dragon. Kalau kalian punya pendapat setelah mungkin nonton film ini, atau mungkin kalian masih ragu-ragu kira-kira apa nih yang bikin kalian ragu untuk nonton film ini, coba ditumpahkan semuanya di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai
sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini, cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time, keep exploring the multiverse.